Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Yuliasari dengan NIM 2428 6906 0101 680, program studi Pendidikan Pancasila Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada saat ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di SMP Negeri 1 Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, dengan materi macam-macam norma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di mata pelajaran hari ini. Alhamdulillah. Kelihatan sih dari muka-mukanya nih sehat semua, ceria semua ya. Meskipun udah siang, tapi kalian itu karena masih muda mungkin ya, jadi energi itu masih full gitu ya. Iya. Jadi semangat ya ngikutin pelajaran Ibu hari ini ya. Iya. Amelia hadir. Hamdika, Chelsea, Givari, Indriani, Intan Naila, Rafa, Sofi, Muhammad Evanda Arsafin, Muhammad Azam, Nadine Regina, Novita Sari. Ada sampah, atau ada di bawah meja kalian, boleh dibuang sampah-sampah. Kalau sudah bersih, alhamdulillah, berarti kita bisa langsung mulai belajar. Bersih banget. Ya, sudah dibuang sampahnya, silakan masuk lagi. Silakan semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, sila. Aku pendukung. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untuk Pancasila datang negara. Rakyat adil makmur sejahtera. Berbagi aku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu lagi. Garuda Pancasila, Aku pendukung. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untuk Pancasila datang negara. rakyat adil makmur sejahtera. Ridho di waktu. Kita mempelajari tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah materi dasar sebelum kita belajar tentang norma. Karena norma itu sebagai konsekuensi dari adanya hakikat itu tadi. Kita sebagai makhluk individu,
Artinya kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Kita sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama dengan manusia yang lain. Itu makhluk sosial ya. Kemudian makhluk Tuhan yang Maha Esa, ini sebagai hamba. Artinya apa? Segala yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan hari ini kita belajar tentang norma. Yang pertama, karena peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam norma. Jadi nanti norma itu ada 4 macam ya. Kamu harus bisa ini mengelompokkannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sebab terjadinya pelanggaran norma. Nanti Bu akan kasih contoh-contoh kasus. Kamu akan analisis kasus itu. Mulai dari penyebabnya ya. Kemudian upayanya juga. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan refleksi terhadap tindakan pribadi dan sosial berdasarkan norma. Refleksi. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih menarik? Bicara seumur hidup, lebih hukuman. Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya, semoga kita nggak akan dihadapin sama kejadian kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan membangun barat paradoks. Tanpa peraturan justru tidak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Kalau dunia itu tanpa aturan, ya. Tadi itu sudah diilustrasikan gitu ya. Gambaran kalau di dunia ini tuh gak ada aturan. Kita bisa sebebasnya ya. Kita benci sama orang. Orangnya diapain? Ya kan? Itu adalah situasi di mana dunia itu gak ada aturan. Tadi ada kutipan menarik ya. If there is no law, there is no freedom. Jika tidak ada law, itu bisa diartikan hukum atau aturan ya. Kalau tidak ada aturan, maka tidak ada kebebasan. Relate nggak? Relate. Kebebasan yang seperti apa sih? Kebebasan kita untuk hidup dengan nyaman, untuk hidup dengan tentram di masyarakat. Kalau nggak ada aturan, itu nggak bisa terwujud. Ya. Makanya mindset kamu itu jangan kebalik. Menganggap aturan itu yang menjadi pembatas kebebasan kita. Bukan. Tapi justru aturan itu yang membuat kita menjadi lebih bebas. Gitu ya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan dari Ibu nih ya. Mengapa norma itu harus ada ke dalam kehidupan masyarakat? Silakan kamu sampaikan dengan norma itu ada 4 macam. Ada norma hukum, sopanan ya, norma kesusilaan, dan norma agama. Ada 4 macam. Nanti macam-macam norma ini kita bahas lebih sedikit lagi. Yang pertama norma agama. Norma agama atau aturan agama. Sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci. Sumbernya dari Tuhan langsung kan, bahwa kita ini
Kalau di sini ibu agama Islam ya. Ibu wajib sholat, ibu wajib zakat ya, ibu wajib puasa. Kemudian segala macam yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan itu yang nyuruh langsung Allah. Tuhan ibu sebagai orang Islam, Allah ya. Mungkin ada yang beragama lain juga punya aturan juga dalam agamanya. Tapi masalahnya kita ini kan ada di dalam kitab suci. Kalau kitanya nggak suka ngaji, ya kitanya nggak tahu aturannya. Kamu tahu dari mana sih kalau kamu harus sholat? Tahu dari orang tua mungkin ya, atau tahu dari ustad ya, tahu dari akadem. Tahu pokoknya dari sumber-sumber, entah itu orang tua, entah itu ustad, yang mereka itu juga pasti ngaji, gitu kan? Jadi meskipun kitanya nggak secara langsung ya ngaji, tapi kitanya itu ditransfer ilmunya dari mereka yang sudah ngaji duluan. Gitu. Paham ya? Itu norma agama. Kemudian norma yang kedua apa tadi? Kesusilaan dulu ya. Norma kesusilaan. Kesusilaan dulu kita bahas. Bisa jadi itu rasa bersalah, rasa malu, atau rasa menyesal. Nah, itu bentuk sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan. Dan masih banyak lagi. Bisa jadi kita jadi nyesel, kita jadi malu ya. Misalnya kita di jalan ketemu teman yang lagi kesusahan. Sebenarnya kita bisa bantu dia, tapi kita bilang ngapain bantu, akunya juga buru-buru gitu ya misalkan ya. Akhirnya kita nggak bantuin tuh. Nanti di jalan kita kepikiran itu, ya aku nggak bantuin tuh, kian ya, nyesel atau gimana. Ini sanksinya bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Meskipun ada juga tindakan melanggar. Ya, duduknya melingkar. Bukan melingkar berarti apa? Salah. Mengkotak. Ini udah. Oh ya, ini Indri nggak masuk ya? Ini sudah ya. Yang kelompok satu mana? Kelompok satu ya. Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Oke, semuanya perhatikan dulu. Di sini ada lembar kerja peserta didik ya, yang harus kalian baca dan juga kalian analisis. Nanti hasil analisisnya kamu tulis di ada lembar khusus buat jawabannya. Ingat ya, ini tugas kelompok. Artinya bukan dikerjakan sendiri. Nanti ibu cek, ibu keliling, pokoknya harus dibagi tugasnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Kelompok 2 ya? Kelompok 3. Yuk. Enggak? Kelompok? Ya. Jadi kalau ada kesulitan nanya aja ya. Gimana Kak, pusing? Kenapa ini susah soalnya? Bentar ya, enggak ya. Selalu jauh. Pandal.
Vandalisme itu kalau ada orang ngelakuin merusak barang-barang umum. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, satu lagi, kelompok 4, sudah selesai. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kelompok 3. Kenapa sayang? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang sudah selesai jangan ribut. Suaranya ya dikontrol. Gampang kok. Gampang. Stefan. Ini. Ini yang paling gampang. Ibu juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Wisara. Kenalkan nama saya Wisara. Saya Intan Nurul Aisyah. Saya Melia. Saya Sanika. Ya, silakan yang nomor 1 dulu. Pertanyaannya, apa judul yang tepat untuk cerita pendek di atas? Judul yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah godaan di bulan Ramadan. Pertanyaan nomor 2, apa saja norma-norma yang dilarang dalam cerita di atas? Dilanggar.
Ya, ulangi. Melanggar dan apa saja norma-norma yang dilanggar dalam cerita di atas. Berikan Ya, nggak apa-apa. Nomor 2 siapa yang jawab? norma agama karena melanggar perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma tersebut? Upaya mencegah mengalihkan rasa lapar dengan ngobrol atau bermain, selalu berzikir atau mengingat Allah. Karena mencuri adalah perbuatan dosa. 3. Hukum. Karena tindakan pidana dapat dihukum. Soal nomor 3. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma tersebut? 3. 1. Selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk mencegah perbuatan dosa. 2. Mencari rezeki halal dengan bekerja, bukan mencuri. Soal nomor 4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran norma tersebut? Cara mengatasinya adalah dengan bertaubat dan meminta maaf kepada Pak Ahmad dengan tulus dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Oke, sudah cukup jelas dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Itu tuh dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Murid-murid diberi teguran dan pembinaan oleh guru. 2 anak-anak masih melanggar diberikan sanksi sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4. Oke. Sudah? Tadi tuh sebetulnya ada cerita ya yang sudah dianalisis oleh masing-masing kelompok. Cuman tadi nggak dibacakan secara detail banget, hanya gambaran umumnya aja. Tapi kalian juga sudah bisa menangkap ya. Kalau kenapa pelanggaran norma hukum? Karena tadi bisa dipidanakan. Pokoknya setiap norma itu punya ciri khas deh. Kayak norma hukum, kalau tindakannya itu bisa membuat dia masuk penjara, berarti itu pelanggaran norma hukum. Kalau tindakannya itu nggak sesuai dengan hati nurani, berarti norma tersebut sih mudah sekali. Dan tadi sudah diterapkan tuh ya, ada yang satu kasus, ya cuma satu norma, tapi ada beberapa norma ya gitu ya. Oke. Sekarang ya. Tadi. Iya boleh. Kemudian nomor 2, apakah kita pernah mencoba upaya tersebut dalam hidup kita? Kayak tadi contohnya, kan udah di masing-masing kelompok kan beda-beda norma ya.
Ada nggak sih upaya yang tadi dijelasin di depan dan pernah kamu coba itu sebetulnya upaya itu? Iya, silakan ditulis. Apa itu hasilnya bagi diri kamu? Iya, bebas, terserah. Boleh norma kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh norma hukum, agama, kesopanan, siswa. Ya, silakan ditulis. Kan udah. Ya. Kumpulin aja. Iya. Udah ya? Yang masih belum? Acung yang masih belum? Maka upaya pencegahan dan pencegahan masalah efektif, kalau kita pernah mencoba upaya ya saya pernah mencobanya, yaitu dengan coba norma agama. Saya pernah mencoba ketika awal-awal belajar sebuah cara Ramadan. Ketika saya mulai lapar, saya bermain dengan teman-teman. Saya lupa awal saya lapar. Buatan saya berjalan lancar. Alhamdulillah sampai sekarang kita. Yeay. Tumpukan dong. Ya, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya bagus ya. Jadi sangat simpel, tapi ya memang kayaknya real gitu ya. Jadi ketika jam belajar puasa awal-awal, ya biasa lah ya anak-anak kan pengennya kan sededuk gitu ya. Tapi dia itu mengalihkannya dengan ya silakan sih, Rabiatul. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Rabiatul. Jadi, materi yang dipelajari di sekolah, apapun itu ya, apalagi materi pendidikan Pancasila nih tentang norma, ini relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya. Bukan cuman kamu masukkan ke otak saja, tapi juga harus mempengaruhi perilaku kamu nanti ke depan. Jadi artinya harus diterapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada norma apa aja tadi tuh? Agama dan ya. Secara berkelompok ya. Jadi silakan kamu siapkan peralatannya, kertasnya, kemudian alat tulisnya, pensil warna boleh, krayon terserah. Yang menunjang untuk membuat poster. Posternya tentang tadi upaya mencegah. Misalkan mencegah anak bolos sekolah ya. Itu gimana nih kira-kira kata-kata yang ada dalam poster itu? Ya, kalau poster itu nggak usah kata panjang lebar ya. Yang singkat, padat, tapi dia itu menarik dan jelas dan bisa dipahami lah. Stop bolos, tanda seru. Kasih gambar yang menarik. Atau stop, nggak tahu pokoknya kreatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.
Waalaikumsalam. Makan dulu. Makan dulu, maaf ya, Ibu. Kira-kira pulang berapa? Makan dulu aja.